तरह हमें बड़े वाले विदेश में भेज दो ना। तो फिर इसे पटा ले। कचो हुआ तो नहीं? नहीं मम्मी जी। सब कुछ करो। सुंदर की नौकरी तो पहले से दुबई में। वो तो कब का निकाल दिया गया। Halo teman-teman, selamat tahun baru. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Kali ini Mimin akan membahas alur cerita film yang mengisahkan tentang seorang wanita cantik yang terobsesi untuk tinggal di luar negeri. Ia sudah banyak kali menolak lamaran pria kaya dan tampan. Sampai akhirnya wanita itu seakan pasrah dan terpaksa memilih seorang pria miskin dari keluarga yang sangat sederhana. Lantas seperti apakah keseruan kisahnya? Inilah dia Moticor Cak Nancor. Kisah dimulai dengan diperlihatkan seorang pria bernama Suklah datang bersama keluarga ke rumah Anita untuk melamarnya. Mereka pun disambut dengan ramah oleh Aswati, bapaknya Anita. Suklah dalam kesehariannya bekerja di London, namun saat ini ia sedang libur sehingga berada di Delhi, India. Di saat yang sama, Anita yang sedang bermain sosial media terlihat iri kepada teman-temannya yang telah menikah dan menetap di luar negeri. Tak berselang lama datanglah bibi Anita untuk memberitahu bahwa ada seorang pria yang bekerja di London ingin melamarnya. Sontak saja Anita sangat bahagia. Kemudian datanglah ibu Anita lalu menceramai putrinya agar ia tidak lagi menyia-nyiakan lamaran ini karena sudah puluhan kali Anita menolak lamaran pria. Setelah merias diri, Anita menyajikan minuman dan karena hal itu Anita langsung mendapat pujian dari orang tuanya Suklah. Kemudian Anita bertanya apakah setelah menikah ia akan diajak Suklah tinggal di London. Suklah menjelaskan bahwa ia tidak bisa membawa keluarga ketika bekerja di London. Mendengar itu Anita pun langsung kecewa karena ia memiliki keinginan bisa tinggal di luar negeri. Atas sikapnya itu mereka semua akhirnya pergi karena merasa tak dihargai oleh Anita. Dalam kebingungan datanglah seorang wanita bernama Indu yang merupakan tetangganya sambil membawakan makanan. Di sana ibu Anita marah karena sudah seringkali putrinya menolak lamaran pria. Ia pun menuduh adiknya sendiri karena dianggap telah menghasut Anita. Lantaran sampai saat ini adiknya belum menikah sehingga dikhawatirkan Anita akan bernasib sama dengan adiknya. Namun perkataan itu langsung dibantah oleh adiknya. Kemudian Indu mengatakan bahwa dirinya ingin meminjam mobil untuk menjemput anaknya Puspinder yang baru pulang dari Dubai. Dan dengan senang hati ibu Anita memberikan pinjaman. Setelah dijemput, Puspinder pulang bersama keluarganya. Dalam perjalanan, Puspinder berkata bahwa kali ini ia akan libur panjang. Namun Indu melarang karena ia khawatir perusahaan akan memotong gajinya. Selain khawatir, Indu juga bahagia karena ia berencana menjodohkan Puspinder dengan seorang gadis. Sampai di rumah, nenek menasihati Indu agar tidak mematok mahar yang terlalu mahal. Akan tetapi Indu beralasan jika Puspinder dinikahkan dengan orang kaya, maka hasil dari pernikahan tersebut bisa digunakan untuk pernikahan Hema putrinya dan melunasi segala hutang yang mereka miliki. Indu juga menasihati Puspinder agar tetap menunjukkan sikap layaknya seorang pria kantoran yang bekerja di Dubai. Kemudian mereka datang ke rumah keluarga Anita. Di sana mereka disambut dengan ramah dan dihidangkan makanan. Di tempat itu terlihat seorang wanita nampak tertarik dengan Puspinder dan coba untuk menarik perhatiannya, tetapi Puspinder mengabaikan sikap wanita itu, bahkan meninggalkan obrolan mereka. Ketika di luar, Puspinder melihat Anita sedang menjemur pakaian. Anita yang marah langsung mendatangi Puspinder karena ia menganggap Puspinder telah mengintip pakaian dalam yang sedang dijemurnya. Mendengar itu Puspinder meminta maaf dan memperkenalkan dirinya kalau ia bekerja di Dubai sebagai akuntan profesional. Akan tetapi Anita justru meremehkan Puspinder karena meskipun Puspinder bekerja di luar negeri, namun penampilannya sangat kampungan. Keesokan hari Anita bersama Hema menuju pasar. Dalam perjalanan Hema curhat ke Anita tentang ibunya yang menolak banyak tawaran wanita yang ingin menikahi Puspinder hanya karena alasan mahar. Secara kebetulan Puspinder melewati jalan tersebut lalu memberikan mereka tumpangan. Sampai di toko perhiasan, Anita sangat senang melihat beberapa perhiasan KW dan membelinya dalam jumlah yang sangat banyak. Ketika pulang, keluarga Anita nampak kaget melihat perhiasan emas yang dibawa Anita, sehingga mereka menganggap Anita telah merampok toko. Tetapi Anita menjelaskan bahwa perhiasan itu KW sehingga ia bisa membelinya dengan jumlah yang sangat banyak. Mendengar itu keluarganya pun langsung kecewa, termasuk ibunya Puspinder.
Kemudian Aswati mendapat telepon dari ayahnya Sukla yang pernah datang untuk menjodohkan Anita. Dari pembicaraan itu, ayah Sukla membatalkan perjodohan anaknya karena merasa kecewa dengan sikap Anita. Sontak saja ibu Anita merasa panik lantaran sudah banyak lamaran dibatalkan. Tetapi adiknya meminta untuk tetap santai yang membuat ibu Anita menjadi marah dan terjadilah perang mulut di antara mereka. Anita yang sedang duduk di luar kemudian diberi kabar oleh bibi bahwa dirinya tak akan menetap di luar negeri karena perjodohannya dengan Sukla dibatalkan. Anita yang bingung dengan pembatalan itu tak tahu harus bagaimana menghadapi teman-temannya yang sudah hidup bahagia di luar negeri. Seakan pasrah, Anita meminta bantuan ke bibinya. Mendengar itu bibi menyarankan Puspinder lah orangnya. Sontak saja Anita sangat kecewa karena selain jarak usia yang terlalu jauh tetapi juga tak ada cinta sedikit pun kepada Puspinder. Bibinya berusaha meyakinkan Anita karena jika pernikahan itu terjadi maka Anita akan tinggal di Dubai. Apalagi saat ini Puspinder sedang mencari pasangan. Meskipun bagi Anita tak ada yang istimewa dari Puspinder, namun karena tak ada pilihan maka ia berusaha untuk mencobanya. समझी कि मस्त राम के सोले लिखे तुम्हारे लाने। Di sisi lain keesokan harinya Hakim memberitahu kepada Anita kalau mereka akan pergi ke rumah calon wanita yang ingin dijodohkan dengan Puspinder kakaknya. Sontak saja Anita gelisah karena ia berniat mendekati Puspinder. Kemudian sampailah mereka di rumah keluarga Laila, wanita yang ingin dijodohkan dengan Puspinder. Di sana Indu terus memperhatikan perhiasan yang dikenakan oleh Laila karena Indu memang materialistis. Setelah itu mereka disuruh untuk ngobrol berdua. Awalnya mereka malu-malu sehingga Puspinder menyuruh Laila terlebih dahulu. Akan tetapi Laila yang tidak mengerti maksud perkataan Puspinder justru menyantap makanan dengan lahap. Karena itu Puspinder lah yang membuka pembicaraan mereka dengan rayuan yang membuat wanita itu salah tingkah. Malam hari di rumah, keluarga Puspinder memuji soal harta yang dimiliki oleh keluarga Laila. Sementara itu Hakim mengatakan bahwa sebenarnya kakaknya tak mau menikah jika tidak dipaksa oleh ibu. Mendengar itu Puspinder lalu menyuruh adiknya keluar. Di sana Hakim dimarahi oleh Puspinder soal perkataannya tadi. Puspinder mengatakan bahwa ia sudah ingin menikah dengan alasan usianya sudah 36 tahun sehingga ia tak punya pilihan. Bahkan ia menuduh adiknya berusaha menghalangi pernikahannya. Karena kesal, Puspinder memberi sedikit pukulan kepada adiknya. Keesokan hari terlihat Anita sedang duduk dekat sebuah kuil dan tiba-tiba datanglah Puspinder karena ia akan berdoa. Melihat itu Anita langsung menghampirinya dan menyinggung soal perjodohan Puspinder dengan Laila. Anita mengatakan bahwa Laila terlalu gendut dan tak pantas untuk Puspinder. Hal tersebut ia lakukan agar Puspinder membatalkan perjodohan dengan Laila. Mendengar semua itu Puspinder nampak bingung dan lebih memilih diam. Saat berada di rumah, Anita beberapa kali menelpon Puspinder, akan tetapi Puspinder sama sekali tidak menjawab panggilan tersebut. Suatu pagi ketika Puspinder belanja di depan rumahnya, ia langsung dihampiri Anita. Di sana Anita bertanya mengapa Puspinder tak sekalipun mengangkat teleponnya. Puspinder beralasan bahwa dirinya sibuk. Terlihat Puspinder berusaha mengabaikan Anita yang membuat Anita tak kuasa menahan emosi lalu meluapkan kemarahannya. सारा मान मत्ता बखैर देती तुम्हारी लुगाई खूब बजाओ शनाई। Singkat cerita, acara pertunangan antara Puspinder dan Laila dilakukan. Semua nampak bahagia dengan acara tersebut. Di sisi lain, Bibi yang selesai menghadiri pertunangan Puspinder lalu memberitahu kepada Anita. Mendengar nama Puspinder, Anita langsung marah karena ia sudah berusaha membujuknya, tetapi Puspinder justru melakukan pertunangan dengan Laila. Sontak saja Bibi mulai meledek Anita dengan mengatakan bahwa jika Anita tidak bisa menikah dengan orang yang tinggal di London atau Dubai, maka ia bisa menikah dengan orang Somalia atau Uganda. Malam hari Indu nampak kecewa karena barang-barang pemberian dari keluarga Laila tidak ada yang bagus, bahkan cincin yang diberikan juga KW. Tak terima dengan semuanya itu, Indu langsung menelpon ibu Laila untuk meminta mahar dengan jumlah yang sangat banyak sebagai ganti perhiasan KW. Akan tetapi keluarga Laila menolak semua tuntutan Indu. Alhasil Indu memilih untuk membatalkan pernikahan anaknya. Setelah tahu bahwa pernikahan dengan Laila dibatalkan, Puspinder sangat sedih. Keesokan hari Puspinder dan Anita berpapasan di tengah jalan. Di sana Puspinder meminta maaf tentang sikapnya selama ini. Dengan senang hati Anita memaafkannya. Merasa bahwa ini adalah kesempatan baginya, maka Anita seakan memberi kode agar Puspinder tak perlu mencari wanita lain selain dirinya. Akan tetapi Puspinder nampak tak peka-peka sehingga Anita pun menjadi kesal. इस सारी भी नहीं समझते। रिक्शा रुको
Dengan kemarahan Anita seakan membuka mata hati Puspindar, sehingga hari demi hari ia terus mencoba mendekati Anita dimanapun dan kapanpun Anita pergi. Sampai akhirnya Anita pun mulai menyadari hal tersebut. Di tempat itu Anita ingin mengatakan perasaannya, namun karena dilihat oleh banyak orang, maka Anita membawa Puspindar ke taman. Nah, di sanalah Anita yang pertama kali berkata bahwa ia menyukai Puspindar, dan Puspindar juga membalas cinta Anita. Kemudian mereka merencanakan sesuatu agar kedua orang tua mereka menyetujui cinta mereka. Dan kedua keluarga nampak gelisah karena anak mereka belum juga pulang. Namun saat Anita dan Puspindar pulang, mereka tampak kaget karena Anita dan Puspindar kini telah menjadi sepasang kekasih. Sontak saja baik Anita maupun Puspindar diseramai oleh keluarga mereka masing-masing. Namun karena sudah terlanjur, kedua belah pihak keluarga secara terpaksa menyetujui pernikahan anak mereka. Tetapi dengan syarat Indu tak mau mengeluarkan uang sepeser pun saat acara pernikahan. Untungnya orang tua Anita baik hati sehingga mereka siap menanggung semua biaya pernikahan. Singkat cerita, acara pernikahan Anita dan Puspindar pun dilakukan. Meskipun pernikahan berlangsung sangat sederhana, namun semua tampak bahagia dan acaranya berjalan dengan lancar. Malam hari melalui telepon Anita curhat ke bibinya. Anita akui bahwa kini ia sangat menyesal karena melakukan pernikahan hanya ingin tinggal di Dubai. Bahkan ia pun tak bisa bercocok tanam karena tak ada rasa cinta. Mendengar itu bibinya menjadi kesal dan langsung menutup telepon tersebut. Sesaat kemudian Puspindar datang ke kamar dan langsung menutup pintu seakan ingin segera melakukan sesuatu. Anita yang menyadari hal tersebut nampak ketakutan dan untung saja seseorang membuka pintu karena pintu kamar tidak dikunci. Seketika itu juga Puspindar kembali menutup pintu karena ia sudah tak sabar lagi. Akan tetapi Anita tetap saja dingin dan memilih pergi ke WC. Nah, kesempatan itu Puspindar bersiap-siap di kasur menunggu Anita. Dan karena terlalu lama, Puspindar berpura-pura tidur. Tak berselang lama Anita masuk lagi ke kamar dan pada saat dia ingin tidur, Puspindar kembali merayunya. Tetapi lagi-lagi ada saja gangguan dari luar. Esok hari ketika acara pernikahan memasuki hari kedua, datanglah seorang pria. Pria itu mengabari bahwa Puspindar telah dipecat dari pekerjaannya. Mendengar itu, Anita pun langsung pingsan. Atas peristiwa itu, Puspindar dimarahi oleh ibunya. Sang ibu mengatakan bahwa Puspindar telah menghancurkan mimpi Anita yang ingin tinggal di luar negeri. Puspindar yang tidak tahu alasan dibalik keinginan Anita menikahinya menjadi terheran-heran. Karena itu di malam harinya, mereka saling menyalahkan satu sama lain. Anita menyalahkan Puspindar yang tidak jujur dari awal bahwa ia telah dipecat dari pekerjaannya. Sementara Puspindar juga menyalahkan Anita karena Anita menikah hanya ingin tinggal di Dubai. Saling menyalahkan terus terjadi di antara mereka yang membuat Anita bersedih dan tak tahu apa yang harus ia katakan kepada teman-temannya jika ia tidak tinggal di luar negeri. Pagi hari Puspindar makan bersama dengan keluarga Anita. Selesai makan, Aswati mengajak Puspindar keluar. Di sana Aswati mengatakan bahwa ia sebenarnya sudah mengetahui bahwa Puspindar tidak bahagia dengan pernikahannya, sehingga ia ingin memberikan selembar cek sebesar 200 jutaan. Namun Puspindar menolak karena jika ia menerima cek tersebut, maka ia tak punya harga diri. Di sisi lain Anita terus ngomel soal dirinya yang tak bisa tinggal di luar negeri. Bahkan ia merasa hidupnya telah hancur dengan semua yang telah terjadi. Beberapa hari kemudian di suatu malam, pria yang sama kembali membawa sepucuk surat untuk Puspindar. Karena isi surat tersebut berbahasa Inggris, maka ia tak mampu membacanya. Sehingga Anita membacakan surat tersebut dan menjelaskan bahwa Puspindar bisa kembali bekerja lagi di Dubai. Seketika itu juga Anita langsung menyampaikan kabar gembira tersebut kepada Puspindar. Namun Puspindar justru menolak pekerjaan tersebut dan memilih bekerja di India. Meskipun terus dipaksa oleh ibu, Puspindar tetap menolak karena ia ingin selalu bersama keluarganya yang membuat Indu sangat kecewa. Karena saking kecewanya, Indu sampai menghasut Anita agar menolak ketika Puspindar mengajaknya untuk bercocok tanam sebelum Puspindar mau bekerja di Dubai. Puspindar yang sedang tidur justru mendengar apa yang diperbincangkan lalu menghampiri mereka. Puspindar yang merasa dirinya sudah tak dihargai sangat marah. Sampai-sampai ia tak kuasa menahan emosi lalu menampar Anita. Seketika itu juga Anita langsung pergi membawa koper dan akan pulang ke rumahnya yang bersebelahan. Sampai di sana Anita menjelaskan apa yang telah terjadi. Ayah Puspindar meminta maaf atas perbuatan anaknya. Sementara Aswati justru membela Puspindar. Ia juga menasihati Anita bahwa Anita harus bisa menghadapi masalah pernikahannya dan bukan memilih untuk kabur. Setelah itu Anita dibujuk untuk kembali dan karena tak ada pilihan lain, Anita terpaksa menyetujuinya. Meskipun tinggal bersama, Anita dan Puspindar tak saling sapa.
Sampai akhirnya Pushpinder sangat kecewa lalu menulis surat yang isinya ia akan kembali bekerja di Dubai. Pagi hari mereka tidak lagi melihat Pushpinder dan hanya menemukan sepucuk surat. Lantas Aswati langsung memarahi Anita yang menyebabkan kepergian Pushpinder. Namun Indu mengakui bahwa ini semua merupakan kesalahannya. Kini Anita merasa sedih dan kehilangan setelah kepergian Pushpinder. Akan tetapi belum genap 1 hari Pushpinder memilih pulang ke rumah. Sampai di sana ia disambut oleh ibunya yang sedang menangis. Pushpinder mengatakan bahwa selama di bandara ia merasa sangat bersalah meninggalkan keluarganya tanpa berita. Sehingga ia memutuskan untuk membatalkan perjalanannya ke Dubai. Mendengar itu Indu sangat menyesali semua perbuatannya. Sementara keluarga yang melihat Pushpinder pulang sangat bahagia. Kemudian Pushpinder pergi ke rumah Anita untuk menjelaskan alasan pembatalan keberangkatan ke Dubai dan menanyakan keberadaan Anita. Sementara di saat yang sama Anita menuju ke rumah Pushpinder. Seketika itu juga Pushpinder langsung menuju ke rumahnya. Tetapi lagi-lagi Anita yang tidak melihat Pushpinder memilih kembali ke rumahnya. Sampai akhirnya mereka pun berpapasan dan saling memaafkan satu sama lain yang disaksikan oleh keluarganya. Dan filmnya pun ditutup ketika Pushpinder mengajak Anita ke kamar. Sekian dan terima kasih.